Cerita diawali dengan memperlihatkan gambaran realitas kelamnya dunia pendidikan setelah amandemen Undang-Undang dan HAM yang melarang keras segala bentuk hukuman fisik dari guru terhadap murid. Dampak negatifnya adalah membuat otoritas guru menjadi hancur, keseimbangan sekolah menjadi rusak, bahkan murid-murid berandalan dilindungi oleh status di bawah umur hingga kini mulai memegang kendali. Inilah potret tiadanya kemerdekaan dalam belajar, hilangnya jaminan keamanan di sekolah membuat aksi perundungan marak terjadi, bahkan rasa hormat terhadap guru kini telah punah. Dari sekian banyaknya murid, ada salah satu siswa yang sudah geram dengan tindakan tercela yang selalu murid berandalan itu lakukan sehingga aksi heroiknya tadi malah berujung petaka ketika para murid berandalan menjadikannya seorang jongos yang berarti murid paling terhina dan sudah pasti akan diperlakukan dengan semena-mena. Seorang siswa bernama Dyongmin mencoba akan melaporkan kejadian tersebut terhadap para guru, akan tetapi di sini mereka seolah tutup mata, bukan maksud hati ingin membiarkan kenakalan ini menjamur, akan tetapi apalah daya, masih untung mereka tidak sampai dihabisi oleh muridnya sendiri seperti kejadian sebelumnya, dan ini disebabkan oleh aturan HAM dan undang-undang yang salah kaprah. Tak tahan dengan perundungan yang ia terima, Daesok atau si jongos sekolah memutuskan untuk melakukan aksi nekat dan setelah kematian Daesok, kini status jongos berpindah pada Gyongmin. Dengan berbagai tindakan perundungan, Gyongmin pun mencoba akan melakukan hal serupa seperti yang Daesok lakukan, tapi nyatanya ia tak seberani mendiang sahabatnya. Program sekolah ramah anak hanyalah sebuah wacana. Faktanya, di lapangan aksi perundungan tetaplah ada, bukan sekolahnya yang salah, akan tetapi memang sistemnya sudah bobrok. Setelah menghajar Gyongmin si jongos, murid Badung ini menentang Gyongmin untuk membalas memukul wajahnya jika berani, sehingga ya, entah siapakah beliau ini, tapi sepertinya bukanlah guru, karena faktanya pada saat ini para guru tidak akan mungkin melakukan hukuman fisik karena otoritasnya dikabiri oleh namanya HAM. Tak lama datanglah siswa penguasa sekolah menginstruksikan untuk merekam aksi beliau hingga si murid Badung seperti mendapatkan angin untuk menyombongkan diri dan kembali menantang, tetapi beliau bernama Nah Wajin, merupakan agen Biro Perlindungan Hak Belajar atau disingkat BPHP, sengaja dikirim oleh Menteri Pendidikan untuk mengamankan sekolah bermasalah. Pak Kepala Sekolah menerima kedatangan pengawas dari BPHP, akan tetapi ia memohon agar jangan mengusik salah satu murid titipan yang merupakan anak dari Ketua DPR yang diketahui merupakan siswa penguasa sekolah tadi. Wajin kini mengambil alih kelas paling bermasalah dan dijadikan menjadi wali kelas baru, di mana para murid yang menentang aturannya satu persatu perlahan akan diberikan pelajaran. Dan inilah Jun Hyong si penguasa sekolah, mentang-mentang anak dari ketua dewan, si Kehyad ini seenak jidat bertindak tanpa aturan, bahkan berani melawan wali kelas barunya. Jun Hyong mengatakan ia tidak takut terhadap siapapun, bahkan sama sekali belum pernah merasakan apa itu rasa takut, sehingga Wajin Pak Wali kelas langsung memberikan paham bagaimana itu rasa takut. Saat pembagian MBG di Korea, saya kagum dengan menunya, berbeda dengan di daerah yang keseringan roti dan abon, dan fokus kita akan kembali pada Jun Hyong sedang mencari perhatian semua orang dengan cara sok kuat berkuasa dan membuat keributan di sekolah sehingga karena memang nyata adanya, semua hal yang pernah Jun Hyong lakukan terhadap mendiang Daesok seolah kini berbalik padanya. Seperti tak mengenal rasa takut terhadap elit penguasa, Wajin mendatangi kediaman ketua DPR untuk membawa anaknya agar diberikan sanksi disiplin karena telah banyak melanggar aturan sekolah.
Besoknya Ketua DPR terjun langsung ke sekolah untuk mempertanyakan kewenangan BPHP. Dia menegaskan bahwa Biro Bentukan Menteri Pendidikan bukanlah guru resmi. Alih-alih kalah dalam perdebatan, Huajin justru menegaskan jika selama dalam proses penyelidikan perannya sama dengan guru lainnya sesuai Undang-Undang BPHP. Tak berbeda jauh dengan orang tua mental tempe lainnya, Ketua DPR ini juga memiliki mental sama, tak terima jika anaknya diberikan sanksi, meskipun pada faktanya memang salah. 마침 내가 잘 아는 분야네. Para murid Badung mengira jika Gyongmin lah pelaku yang telah melapor pada BPHP, sehingga ia mendapat pukulan bertubi-tubi dari mereka hingga tepat saat di puncak keputusasaan, tiba-tiba sungguh malang nasib Gyongmin, bukan hanya di sekolah ia tidak mendapat keamanan bahkan pembelaan dari para guru, ternyata di rumah pun Gyongmin kekurangan kasih sayang karena kesibukan kedua orang tuanya, tapi seberkas cahaya terang muncul ketika Huajin datang sebagai tempat ia mengadu dan berlindung. 야, 경미, 너는 네 속 얘기할 친구. Tak bisa menghentikan pengawas BPHP di lapangan, si Ketua DPR dengan sombong mendatangi Pak Menteri guna memberikan sebuah ancaman, tapi sebenarnya ia salah dalam memilih lawan karena Pak Menteri dikenal tidak akan segan-segan membongkar kebobrokan orang yang berani menentang kebijakannya. 내 새끼 교육을 좀 잘 시켰어야지. Karir Ketua DPR seketika hancur setelah kedoknya terbongkar, apalagi ditambah dengan isu putranya sebagai perundung yang membuat siswa lain hingga melakukan bundir, maka tak heran jika negara memutuskan untuk mencopot semua jabatannya. 이거 정치 문제로 올 것 같은데. Setelah tidak ada lagi backingan dari orang tua, kini semua murid berbalik membalas perlakuan Jun Hyong dan menyerahkan tongkat jongos kepadanya sehingga dengan fakta bahwa Jun Hyong stres akibat perubahan di hidupnya yang 180 derajat berputar drastis dari kaya menjadi miskin, dari penguasa jadi pecundang, ini adalah sebuah pelajaran berharga baginya. Bahkan Huajin akan menghancurkan dinding keangkuhan murid so berkuasa ini hingga ke titik terendah. Setelah diselamatkan, Jun Hyong bertanya mengapa melakukan semua ini padanya. Huajin lantas menjawab dengan tegas bahwa hal yang kamu rasakan jauh lebih ringan dibanding penderitaan mendiang Daesok dahulu. Bahkan bertahun-tahun mendiang mendapat intimidasi juga perundungan brutal hingga meninggal, di mana Jun Hyong sebagai pelaku pantas disebut sampah dan diperlakukan seperti sampah sampai sadar akan kesalahannya. Pada akhirnya, orang tua mendiang Daesok pun mendapat keadilan ketika si Jun Hyong, kepala sekolah berikut ketua DPR diadili oleh pihak berwajib. Berakhirnya perundungan serta kepemimpinan rusak di sekolah ini menjadi awal bagi Gyongmin dan kawan-kawan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajar yang sebenarnya. 너는 그렇게 끝이 났다. 그날 이후 학교에서 볼 수 없었다. Beres menyelesaikan misi pertama, Ketua BPHP yakni Pak Menteri mengunjungi makam putrinya bersama Huajin guna untuk memberikan penghormatan atas dedikasi sang putri dahulu dalam memajukan dunia pendidikan di Korea Selatan. Aksi tegas dan berani yang dilakukan Huajin seketika viral di media sosial, tak ayal memancing para aktivis HAM yang masih belum paham mengenai makna tentang merdeka belajar. Alih-alih meneliti dan memahami lebih dalam, mereka justru malah ikut-ikutan terbawa isu dari potongan video di media sosial. 내 바쁜 쪽에 산 줄 알아. 맞아야지. Jumpa pers pun diadakan. Choi Gang-sok yakni Pak Menteri Pendidikan dihujani pernyataan mengenai jalannya BPHP yang tidak selaras dengan HAM. Dengan nada lembut tapi tegas, beliau mengulti para wartawan hingga diam tanpa kata, saat ini sistem pendidikan telah gagal. Sekolah bukan lagi tempat sakral dalam belajar. Faktanya, sekarang hanya dijadikan sebagai tempat untuk mendapat nilai ijazah saja. Lebih parahnya lagi, terjadi aksi perundungan di sekolah, perjudian, obat-obat terlarang, slot, geng kriminal, bahkan prostitusi menjadi bayang-bayang gelap di dunia pendidikan. Lantas, di manakah itu peran HAM? 학습권을 방해하는 건데. Sekolah bermasalah selanjutnya adalah SMK Teknologi Gun. Unitnya, seorang siswa pindahan yang bernama Bong memutuskan untuk masuk ke sekolah tersebut tanpa tahu bagaimana isi di dalamnya.
Ruangan ini tidak tampak seperti kelas, melainkan seperti kumpulan para preman. Hormat terhadap guru hanyalah sebuah bualan. Yang ada, mereka malah memilih melakukan aksi tawuran dibanding untuk belajar. 이 병신 새끼야. 잘 찍어라. Terjadi aksi tawuran satu sekolah antara anak otomotif dengan anak elektro. Apa ini namanya ambisi atau gengsi kaula muda? Entahlah. Di tengah aksi tawuran yang terjadi, Bong si murid pindahan mendapatkan teman baru, sama-sama maniak belajar, mereka memilih untuk tidak melakukan hal konyol, menghemat energi, untuk difokuskan pada kegiatan yang positif. Berdasarkan hasil penelitian dari tim BPHP, kenatalan remaja di SMK Teknologi GUN sudah sangat terstruktur layaknya gangster sungguhan, bukan tanpa alasan. Organisasi geng sekolah ini berada di bawah naungan gangster asli. Parahnya, mereka malah aktif berpartisipasi dalam bisnis terlarang. 걱정하지 마세요. Kembali ke sekolah, dan inilah Jongju, si maniak belajar, sama sekali tidak bisa untuk belajar tenang. Bukunya dirusak, dibuat ajang adu domba hingga dijadikan sesak tinju oleh para murid Badung. 95점입니다. 현재 1등이세요. Melihat kondisi Jongju yang babak belur, membuat Bong merasa khawatir dan memutuskan untuk membantu membawakan tas sekaligus mengantarkannya pulang, dan dari sinilah kedekatan emosional mereka mulai terjalin. 와, 그럼 내일 봐. Besoknya, entah apa yang terjadi pada Bong si anak culun, ia ujug-ujug berani menantang pimpinan geng anak otomotif dan elektro sehingga... Ya, rupanya ini adalah skenario dari pengawas BPHP yakni Huajin. Para murid baong ini terus saja petentang-petenteng, berani menentang beliau tanpa tahu siapa orang yang ada di hadapan mereka. 우리 어른이고 선생이고 안 참는다고 여기 아주 빠꼼대거든. Untuk keluar dari ruangan ini, Huajin memperbolehkannya asalkan mereka memenuhi syarat yang diminta. Pertama, kembalikan uang milik prasiswa yang dipalak. Kedua, mereka diperbolehkan keluar asalkan bisa mengalahkannya dan... Selesai menghajar para keronco geng, kini tibalah dua pimpinan mereka yang sama-sama bermulut besar. Saya kira mereka berdua ini kuat, akan tetapi... Terbukti dengan pola pengajaran seperti ini, semua murid Badung pun tunduk dan mau dipaksa untuk belajar. Namun ketika Huajin akan memeriksa tugas yang ia berikan, dua pimpinan geng sekolah mencoba akan mencelakainya, tetapi... Ini adalah rekor pertama kalinya para murid berandalan mampu bertahan dalam 1 jam pelajaran. Lebih serunya lagi, setiap murid baru yang tidak selesai mencatat rangkuman materi akan mendapat hadiah sebuah pukulan keras. Tiba saat jam praktek gabungan, dua pimpinan geng sekolah selalu ngeyel bahkan meremehkan guru produktif mereka, sehingga tanpa pikir panjang, Wajin pun langsung memberikan pelajaran berarti. Muka dan gaya sangar, kelakuan petantang petenteng, tapi ketika diajak melakukan hal yang beradrenalin, mereka ciut layaknya seperti ayam sayur. Melihat keberanian dan kehebatan Huajin, perlahan sebagian para murid Badung kembali sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Merasa tertekan, dua pimpinan gangster sekolah menemui atasan mereka yang merupakan kakak kelas yang dicap sebagai penguasa sekolah. Diketahui telah aktif dan menjadi anggota geng kriminal asli. Mendapat angin segar, mereka berdua kembali petantang petenteng di hadapan Huajin karena atasan mereka telah datang kembali ke sekolah. Kedatangan penguasa sekolah membuat sebagian murid Badung alias nakal menjadi sangat kegirangan, apalagi ketika si penguasa berhasil menjatuhkan Huajin.
Bacotan besar kembali menggema, bahkan mengklaim bahwa dia adalah si penguasa sekolah yang tak terkalahkan, hingga tepat ketika para siswa Badung sedang mengeluh-eluhkan namanya, tiba-tiba rupanya kedatangan si penguasa sekolah memang sudah diskenariokan oleh Wajin, bukan tanpa alasan. Untuk menghancurkan tindak premanisme di sekolah, maka wajib menumbangkan akar pimpinannya. Saya suka sekali dengan gayamu, Bang. Wajin menyeret si penguasa sekolah yang sudah tak berdaya ke hadapan bos gangster asli. Diketahui sudah menunggu di gerbang sekolah. Di depan para muridnya, Wajin memperingatkan bos gangster untuk jangan mengganggu ketertiban belajar para murid. Jika tidak, maka mereka akan berhadapan dengannya dan... Di tengah derasnya air hujan, Wajin pun membabi buta menyerang para gangster yang sangat meresahkan masyarakat. Inilah akibat telah salah meremehkan orang, bos gangster pengecut yang awalnya ingin melarikan diri, tak dibiarkan oleh Wajin sampai ia berhasil menghabisinya. Takut mengalami hal serupa, dua pimpinan geng sekolah bertekuk lutut memohon maaf pada Wajin. Permohonan itu akan diterima jika saja Bong dan Jongju memaafkan mereka. Momen haru pun terjadi di sini. Bukanlah Ham yang merubah sikap para murid berandalan sehingga Jongju kini mendapat permintaan maaf dan dihargai. Akan tetapi, sistem aturan yang benar-benar dijunjung tinggi sesuai kondisi di lapangan. Kata-kata tegas keluar dari Wajin terhadap mereka para murid Badung. Jika tidak mau sekolah, tak usahlah sekolah. Jika tak mau belajar, tak usahlah belajar. Tapi ingat, jangan menghancurkan kehidupan orang yang benar-benar ingin belajar dan bersekolah. Akhirnya nama sekolah SMK Teknologi Gun kembali harum mewangi berkat dari prestasi Jongju sang maniak belajar yang sudah mendapatkan kemerdekaan belajarnya berkat bantuan dari organisasi BPHP. Plot twistnya, apakah kalian tahu? Bong ternyata bukanlah murid pindahan, melainkan anggota BPHP yang sedang menyamar dan melaksanakan tugas penyelidikannya. Flashback ke beberapa bulan yang lalu, saat mendiang kekasih Wajin masih hidup, beliau merupakan guru periang yang sangat disayangi para muridnya dan tidak pernah mentolerir aksi penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Sungguh tragis, kematian guru cantik kita ini dilakukan oleh muridnya sendiri. Entah motifnya apa, namun yang jelas, dia mendapat banyak keringanan hukum karena alasan di bawah umur, dan itu sangat-sangat membuat Wajin murka sehingga... Pak Menteri Choi yang diketahui merupakan ayah dari mendiang bu guru pun datang tepat waktu dengan menyelamatkan pelaku dan berusaha menenangkan Wajin. Kembali ke masa kini, berlatar di SMA khusus wanita, seorang steamer cantik dengan follower 600.000 lebih bernama Han Ye ini bengetnya selalu menyalahgunakan gadget miliknya melakukan live streaming pada saat jam pelajaran berlangsung. Dipanggil Han Ye ke ruang guru, Pak Wali kelas memperingatkan dengan lembut terhadap muridnya agar jangan membuat berita hoax, apalagi sampai memfitnah guru, karena faktanya beliau sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bukannya mikir, si jangkar itil ini malah kembali melakukan tindak keji dengan memfitnah Pak Wali kelas telah melakukan tindak pelecehan terhadapnya. Seketika postingan Han Ye viral, cacian dan teror terus dilayangkan banyak netizen, bahkan ada yang nekat melabrak rumah dan sekolah. Maka tak heran, beliau menjadi frustasi sampai-sampai tewas terkena serangan jantung. Sungguh tidak ada etika sama sekali. Dalam suasana berkabung ada segelintir orang yang malah melakukan live streaming demi menaikkan konten tanpa memperdulikan perasaan keluarga mendiang. Berpindah ke sekolah, meskipun kelas ini dikenal dengan kenakalannya, Bu Yuna siap memegang amanah demi membalas kebaikan mendiang rekannya dahulu dan akan membuka kebenarannya terhadap publik. Dengan power 600.000 pengikut lebih, membuat Han Ye sok berkuasa, bertindak seenaknya di sekolah, bahkan mengancam para guru dengan cara akan memviralkannya jika tidak sesuai dengan keinginannya. 저 부탁 하나만 해도 돼요?
Besoknya datang guru baru untuk menambal kekosongan posisi pengajar. Beliau bernama Hanrim. Awal mula masuk, dia sangat dibuat terkaget dengan situasi kelas yang tidak kondusif. Bahkan tidak seorang pun yang memperhatikan guru di depan kelas. Bukan hanya itu, si Jangkar Itil kembali iseng dengan akan memviralkan guru barunya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba... Ya, ternyata beliau adalah salah satu anggota dari Badan Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP. Pantas saja dengan tegas dia melarang siswa menggunakan gadget di kelas tanpa izin. Apalagi sampai berani memvideo guru tanpa izin sehingga... Di ruangan guru, Huajin mempertegas bahwa pihak BPHP akan melindungi hak guru berikut keamanannya. Huajin memperingatkan pada mereka untuk jangan sampai takut dengan dampak di media sosial selama masih dalam koridor yang benar. Pak Menteri pun akan berpihak terhadap para guru. 전화 이만림 감독관에게 주시면 됩니다. Huajin berbicara empat mata dengan Bu Guru Yuna. Beliau juga menceritakan pahitnya kehilangan orang terdekat. Tapi sampai kapan kita akan terpuruk dan menyerah? Jika orang dewasa takut dengan anak-anak, maka dunia dipastikan akan hancur. 여기 왜 왔다고 생각하십니까? Seperti biasa, para siswa nakal selalu meremehkan Bu Guru, dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut ketika melihat perubahan yang terjadi pada Bu Guru dalam cara mengajarnya. Untuk pertama kali, si Jangkar Itil menurut Prabu Yuna, ini merupakan rekor setelah sekian lama para guru terdiam dampak otoritasnya yang dikebiri. Kehadiran BPHP secara langsung membawa pengaruh positif terhadap para guru. Kesal telah dipermalukan di depan teman-temannya, Han Ye kembali akan melakukan fitnah keji bermaksud memviralkan dengan memfitnah guru di media sosial andalannya tanpa ia tahu bahwa akunnya telah diretas oleh pihak BPHP demi untuk membongkar kejahatan digital yang telah dilakukan oleh si siswi edan. Frustasi itulah yang Han Ye rasakan saat ini hingga ia nekat mendatangi rumah gurunya sampai-sampai melakukan aksi di luar batas sehingga... Ya, datanglah Hanrim dengan emosi yang menggebu-gebu. Diberi hati malah minta jantung. Maka jangan salahkan dia jika wanita yang memiliki jiwa brutal tertahan kini mulai beradrenalin. Dari sini Han Ye belajar bahwa ketika seorang guru memilih untuk bersabar, menahan amarah, atau bahkan mengalah di hadapan para muridnya, itu bukanlah tanda ketakutan, melainkan adalah bukti cinta yang tuntas, karena bagi seorang guru, mendidik bukan tentang memenangkan argumen, melainkan tentang memenangkan hati dan masa depan anak didiknya. 살아서 반성해. 괜찮아. Lagi dan lagi Biro Perlindungan Hak Pendidikan sukses melaksanakan tugasnya, di mana perlindungan terhadap hak guru terrealisasikan dengan benar. Itu terbukti dengan kembalinya nama baik mendiang pawai kelas dan mendapat penghargaan dari negara yang ditunjukkan kepada keluarganya. 엄중히 따져 가중처벌하겠습니다. Dan untuk Han Ye, dia harus mempertanggungjawabkan semua kejahatannya dengan menginap di hotel jeruji khusus remaja. 과연 Setelah sekian banyak menoreh kesuksesan, BPHP kini harus melawan isu miring yang didalangi oleh salah satu politisi sekaligus pimpinan partai oposisi. Tidak tanggung-tanggung, isu ini menyerang kehidupan pribadi Pak Menteri berupa statement bahwa tujuan didirikannya BPHP tak lain adalah untuk membalaskan kematian sang anak secara tidak langsung. Saking kuatnya pengaruh ini terhadap publik, hal itu membuat semua orang menelan mentah-mentah informasi tersebut. Bahkan, salah satu anggota BPHP pun ikut terpengaruh oleh pernyataan yang viral di media sosial. 그게 다 진짜입니까? 진짜예요. 지각한다. 빨리 와. Bongsi bungsu diam-diam mau hengkang dari BPHP dengan fakta bahwa alasannya yang dia tulis pun tidak cukup kuat. Pak Menteri Choi langsung menolak tanpa basa-basi dan meminta penjelasan yang lebih masuk akal. 그 정도 이유 가지고 안 돼. Belum selesai drama internal, laporan kasus baru pun masuk berupa video viral yang memperlihatkan seorang murid menyerang gurunya. Lokasi tersebut adalah sekolah bahasa asing Chukmyong dengan reputasi akademik yang selama ini selalu terjaga tinggi. Di perjalanan menuju TKP,
Bong menjelaskan bahwa guru yang diserang bernama Chon Sang-yeol ini orangnya sosok yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung reputasi sekolah dengan metode mengajar yang terkenal keras namun efektif. Bahkan beliau dikenal sebagai seorang guru teladan. 여기 있들에 비해 좀 인지도가 좀 떨어지는. Yang membuat saya benar-benar terkejut adalah reaksi Hwajin saat mendengar nama itu. Alih-alih menampilkan muka dinginnya seperti biasa, Hwajin malah memuji Chon Sang-yeol dan mengaku pernah belajar online darinya. 뭡니까? 대체 왜 저러는 겁니까, 나와진 감독관님? Entah apa yang ada di kepala Chon Sang-yeol, alih-alih berterus terang ia justru menutup mulut rapat-rapat, menolak bercerita, nolak jelasin, nolak kenaikan BBM. Intinya tidak mau bekerja sama dengan alasan waktu UTS yang sebentar lagi akan dilaksanakan. 뭐 현웅이나 다른 아이들한테 중요한 시험이라. 예, 그래도 뭐. Berbeda dengan yang lain, Hwajin justru melakukan pendekatan terhadap para guru untuk membedah informasi. Berdasarkan penjelasan dari mereka, Chon Sang-yeol merupakan sosok teladan bagi para guru dan dikenal dekat dengan para siswa. 참을 수가 없었습니다. Perhatian Bong tertuju pada satu nama, yakni Hyung-ung, murid rajin dengan nilai konsisten bagus. Bahkan ia mendapat juara 1 di kelas. Namun anehnya, kenapa siswa itu sampai melakukan hal konyol dengan menyerang gurunya sendiri? 잘못 생각하시는 것 같은. 뭘요? Besoknya Hanri melakukan interogasi terhadap Hyun-ung hingga memperlihatkan catatan akademisnya. Sampai detik ini pun, Hanri tak mengerti dengan kelakuan Hyun-ung yang sungguh bertolak belakang dengan prestasi juara 1 yang diraihnya saat ini. Mana mungkin seorang murid pintar menyerang gurunya sendiri? Logikanya saja, murid juara 1 pasti tahu bahwa itu adalah perlakuan yang salah. 12년을 근데 왜 그게 의미 없는 사람처럼 행동하는 거야? Sejenak siswa ini terdiam seolah mengingat sesuatu. Hingga tak lama, Hyung-ung mengamuk menunjukkan indikasi ada sesuatu yang ia sembunyikan. 억울해? Mari kita dengar alasannya. Suatu hari Chon Sang-yeol mendatangi kedai milik ayah Hyung-ung dengan tujuan ingin menyelidiki bahkan melaporkan pada pihak berwajib bahwa bangunan tersebut tak berhak izin. Bukan hanya itu saja, guru les privat Hyung-ung disabotase hingga siswa ini kehilangan tutor belajarnya. Sekejam itukah Chon Sang-yeol? 이상하잖아요. Selesai melakukan interogasi, Hanrim dibuat kesal ketika melihat atasannya malah asik melihat video Chon Sang-yeol. Sempat berpikir negatif, Hwajin hanya tegas pada siswa saja, seolah-olah ia hanya melakukan balas dendam di masa lalu sesuai isu yang beredar sebelumnya. 진짜 사람들이 얘기하는 것처럼 그게 걸리면 Fakta menarik pun ditemukan, Bong mendapati peringkat 10 besar diraih oleh siswa-siswi yang belajar di bimbel Nwafis milik Chon Sang-yeol, kecuali juara satunya yang diraih oleh pelaku penyerangan terhadap guru yakni Hyun-ung. Merasa ada yang janggal, ia pun langsung melakukan penyelidikan, tapi gerak-geriknya terlalu kaku hingga membuat penjaga tempat tersebut menudingnya sebagai penyusup dari bimbel lain. Namun, semua terhenti ketika Jongju berseragam siswa datang menemuinya. 어느 학교로 전학 간 거야? 머리 잘랐네. Jongju bercerita sejak kedatangan BPHP, kedisiplinan sekolah meroket hingga tak lama 2 pimpinan geng sekolah Gun yang dulu nakal kini ikut bergabung menyapa Bong hingga menceritakan prestasi belajarnya. Sejenak nurani Bong tersentuh hingga ia memutuskan menghapus rencananya untuk keluar dari BPHP. Berbeda dengan si bungsu Bong yang bulat memutuskan untuk terus mengabdi di BPHP, Hanrim kini berada dalam fase bimbang disebabkan oleh isu publik dan gelagat atasannya yang berubah. Tapi ia berusaha mengobati hatinya dengan mengingat kenangan di masa lalu, di mana ia diselamatkan dari pembulian oleh sosok Hwajin. 보험의 시작은 도와달라고 부탁하는 것부터. Santai tapi menusuk, Hwajin mulai menginterogasi Chon Sang-yeol berdasarkan bukti administrasi yang Bong laporkan di lapangan. Di sini terdapat kejanggalan, seolah-olah jika Hyung-ung tidak ikut ujian, maka urutan 10 besar akan diraih oleh siswa pentolan bimbel Nwafis, dan jika hal itu terjadi, sudah barang tentu akan melambungkan nama besar bimbelnya. Selicik itukah dia? Benar kecurigaan saya, Hwajin membongkar masa lalu Chon Sang-yeol. Saat mengajar di tingkat SMP, si kehead ini telah mengubur impian salah satu siswi untuk masuk ke sekolah bahasa ini dengan tidak melibatkannya dalam ujian karena tidak mampu membayar biayanya, dan alangkah membagongkannya, diketahui orang tua siswi ini sengaja dihancurkan oleh Chon Sang-yeol, dan Anda akan dibuat terkejut ketika siswa itu ternyata adalah Han Ye, si tukang laip yang mental dan psikologisnya hancur. 교권국의 잠재력을 믿습니다.
Lelah memendam semua kecurigaan, Hanrim lantas meluapkan unek-uneknya terhadap atasannya tersebut. Kenapa Huajin berubah? Apakah benar isu selama ini yang beredar? Organisasi ini hanya didirikan untuk misi balas dendam pribadi, tapi Huajin hanya memberikan kru bekerjalah dengan hati. 예, 알겠습니다! Belum selesai pembicaraan, muncullah beberapa anggota polisi membawa mereka, sedangkan untuk Pak Menteri juga akan ditahan dengan dugaan penyelewengan wewenang dalam perekrutan staf, penggelapan pajak, bahkan isu kontroversial BPHP yang bertujuan sebagai dendam pribadi, yang pelakunya siapa lagi kalau bukan ulah dari fitnah keji ketua partai oposisi. Di waktu yang sama, Chon Sang-yeol didatangi salah satu orang tua murid yang diketahui merupakan seorang istri pejabat tinggi. Dia berani membayar mahal asalkan anaknya bisa mendapat ranking 1. Bukan hanya itu, jika anaknya berhasil mendapatkan juara 1, maka bimbel Nuapis pun akan mendapat promosi besar-besaran. 바로 교육감 되시는 거예요. Entah bagaimana ceritanya, Bong menyerahkan surat mutasi untuk ditandatangi atasan mungkin karena tidak ingin terlibat lebih jauh. Tapi yang menarik adalah ini merupakan siasat mereka karena terbukti dalam surat tersebut terdapat perintah tersembunyi yang lolos dari pemeriksaan polisi. Hari ujian yang ditunggu pun tiba, para siswa kaum elit dengan percaya diri hingga memandang sebelah mata terhadap Hyung-um seolah-olah mereka merasa menang sebelum berperang. Bukan apa-apa, para murid kaum elit pentolan bimbel Noapis sudah diberikan bocoran jawabannya. Berbeda dengan Hyung-um, murni bersusah payah dengan usahanya sendiri. Dan betapa dibuat terkejutnya Chon Sang-yeol saat mendapati hasil ujian di jam pertama, kedua, pelajaran matematik dan bahasa Inggris. Peserta bimbelnya semua mendapatkan nilai 0, merasa ada yang aneh. Dengan panik ia berusaha menghentikan jalannya ujian pada jam berikutnya. 시험 당장 중지하세요. Dan ya, tim BPHP yang mendapatkan izin keluar bersyarat mulai memainkan kartu pertama mereka dengan menginstruksikan untuk tetap melanjutkan ujian sesuai aturan hukum. Tidak boleh seorang pun yang mengganggu jalannya ujian. Faktanya, tim BPHP lah yang sengaja mengganti lembar soal ujian, bukan merubah isi soal, namun hanya mengacak nomor urut soalnya saja. Akhirnya, berbagai kecurangan juga kejahatan di balik jubah pendidiknya terbongkar sehingga pelaksanaan ujian ini diambil kendali oleh pihak BPHP. 선을 피우거나 방해하지 않습니다. Di waktu yang sama, ketua partai oposisi terus menyebutkan Pak Menteri dengan mengungkapkan bahwa BPHP dibuat hanya berdasarkan dendam pribadi, bukan untuk kepentingan pendidikan. Tanpa basa-basi, Pak Menteri pun menjelaskan adanya praktik kecurangan di SMA Bahasa Chuknyong bekerjasama dengan bimbel Noapis menjual jawaban soal ujian kepada para orang tua yang kebanyakan dari para kaum elit politik termasuk istri dari ketua Dewan Oposisi terhormat yang sekarang ada di ruang persidangan. 자식 새끼 얼굴 방송에서 대문짝만하게 보고 싶지 않으면 Dengan kembali suksesnya BPHP menyelamatkan dunia pendidikan Korea, Pak Menteri Pendidikan menegaskan BPHP bekerja dengan hati, tidak berada di pihak guru maupun murid, mereka berada di posisi netral dan hanya berpihak melindungi para korban. 선생이 선생님 역할을 하지 못해서 피해를 진지 보여드리겠습니다. Akhir misi, menceritakan Hyung-um yang dulu viral dan disurutkan ternyata sebenarnya adalah korban ketidakadilan sistem. Dan untuk kesekian kalinya, BPHP datang melindungi dan membuka jalan kesuksesan bagi para pemuda harapan bangsa. Lagi dan lagi, kebenaran membutuhkan waktu untuk sampai ke tempat yang semestinya, tapi Hyun-um akhirnya mendapatkan rekomendasi resmi untuk masuk universitas impiannya yang memang sudah sejak lama menjadi haknya. Dan ini adalah momen pertama kalinya Hyun-um terlihat ceria setelah sekian lama berada dalam kejangaran. 수 있지? Alkisah, si orang tua yakni Pak Dewan beserta istrinya dimintai pertanggungjawaban di kantor polisi, sedangkan Chon Sang-yeol diseret ke sel penjara, tapi sebelum itu Huajin membawanya ke ruang khusus untuk dipertemukan dengan Han Ye sesuai permintaan siswi tersebut bahwa ia akan berubah setelah dipertemukan empat mata di tempat, posisi, dan ruangan yang sama. Selanjutnya, kita berpindah ke Hyeongjung Elementary School. Seorang guru kelas 1 bernama Ji Seon, ini parasnya, berdiri sendirian di tengah ruangan dengan wajah lemas tanpa harapan. Tepat pada saat selesai mengajar, ia seperti biasa mengirim pesan kepada sang ibu untuk membaca buku hariannya. Entah beban hidup apa yang dialami oleh bu guru cantik tersebut, tapi yang jelas, Ji Seon
akan melakukan hal seperti ini. Di waktu yang tepat, Hanrim datang ke tempat tersebut dan berhasil menggagalkan percobaan bundir yang akan dilakukan. Besoknya Hanrim melakukan tes psikologis terhadap para guru, di mana dari hasil tes itu terungkap bahwa tingkat stres Jiseon sudah berada di level yang sangat mengkhawatirkan, sehingga Hanrim pun langsung memberikan instruksi sesuai dari BPHP bahwa Jiseon harus mengambil cuti untuk pemulihan sebelum semuanya terlambat. 있는 것보단 낫지 않나요? Inilah alasan kenapa tim BPHP datang tepat waktu, karena sebelumnya Ibu Jiseon telah melaporkan kejadian ini ke pihak BPHP setelah membaca buku harian sang anak. Dari buku harian itulah, fakta sebenarnya mulai terbuka satu persatu. Dari beberapa episode, inilah yang vibes-nya berbeda. Hwajin yang biasanya tampil sebagai mesin penghukum tak terbendung, kali ini harus berdiri di depan anak-anak kelas 1 SD dengan stok kesabaran ekstra dalam menghadapi berbagai karakter bocah yang beragam. Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa bulan sebelumnya, tepat saat Jiseon pertama kali mulai mengajar hingga berkenalan dengan para siswa juga orang tua murid. 여러분도 선생님한테 자기소개해 줄래요? Selesai jam pelajaran, ibu dari siswa yang bernama Ujin memohon pada Jiseon membantu meningkatkan kepercayaan diri si anak, tapi tak lama berselang, pesan-pesannya mulai berubah warna, dari sopan menjadi agresif, dari permintaan menjadi tuntutan, dan dari sesekali menjadi setiap saat tanpa kenal jam dan tak kenal hari. 아이들에게 시끄럽다고 야단치지 마세요. 의기소침해집니다. Tak hanya itu saja, Ibu Ujin bahkan mulai memantau akun media sosial Jiseon, bahkan dengan santainya meninggalkan komentar-komentar yang tak pantas dengan menyerang kehidupan pribadi sang guru. 저희 세금으로 드린 월급 노는데 다 쓰시는. 인스타는 어떻게 한 거야? Jiseon yang sudah tidak tahan dengan situasi ini pun memutuskan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Alih-alih mendapat perlindungan, si kepala sekolah justru meminta Jiseon untuk bersabar dan abaikan saja karena beliau mau cari aman, tidak mau berkonflik dengan orang tua murid, hingga akhirnya Jiseon pun dengan terpaksa menghapus akun medsosnya. Meskipun terus ditekan dari berbagai arah, Jiseon tidak menyerah dan tetap berusaha membantu Ujin untuk keluar dari inferiority complex atau penyakit minder, tidak percaya diri, bahkan cenderung sulit berinteraksi dengan teman lain, sehingga dengan penuh ketulusan, Jiseon membuat sebuah ruangan bermain khusus di sekolah sebagai tempat bagi Ujin untuk bisa membuka diri dan merasa aman. 우진이 마음은 어때? 우진이 마음이 하란 대로 하는 집이야. Ternyata usaha itu tidaklah sia-sia karena perlahan tapi pasti Ujin mulai bisa bergaul dengan teman-temannya dan Jiseon pun merasa sedikit lega melihat perkembangannya. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepat suatu hari ketika Ujin terlibat insiden di mana ia tidak sengaja terdorong oleh temannya dan di luar ekspektasi, Ujin spontan membalas dengan cara mendorong kembali temannya. Besoknya kedua orang tua pun dipanggil ke sekolah. Ibu Ujin langsung menunjukkan watak aslinya dengan bersikap arogan dan memicu pertengkaran dengan orang tua anak lainnya. Bahkan situasi semakin memanas ketika orang tua murid lain menyuruh Jiseon memperhatikan kelainan emosi pada Ujin. Itu tak heran karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 나오세요. 제발요. 제발 부탁드릴게요. Bukannya introspeksi, Ibu Ujin malah mulai menaikkan level ancamannya dengan sering menelpon nomor pribadi Bu Guru dan mengancam akan membuatnya menderita jika Ibu Ujin kalah dalam sidang komite yang akan dilakukan. 왜 대답을 안 해요? 제가 지금 수업 준비 중이어서. Hal yang dilakukan oleh Ibu Ujin memang sangat gila dengan terus meneror Jiseon yang tak kenal waktu dan kondisi. 때문이잖아요. Sungguh Pibamusen, orang tua laknat ini melabrak rumah Jiseon hingga menyalahkan dia atas kekalahan kasusnya di sidang komite. 지금 각오해. Pantas jika kita sebut mereka orang tua bermental tempe, bukan apa-apa. Ayah Ujin malah ikut turun tangan datang ke sekolah, menarik anaknya keluar dari kelas secara paksa, dan mengancam Jiseon secara langsung di depan para murid sehingga membuat mereka ketakutan.
Air susu dibalas dengan air comberan. Inilah gambaran penegasan situasi Jaeseon saat ini. Ia dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan gugatan telah melakukan kekerasan terhadap anak yang padahal itu sama sekali tidak pernah terjadi. Puncaknya adalah ketika Ibu Ujin dengan sengaja menyebarkan nomor telepon pribadi Jaeseon ke forum orang tua dan media sosial dengan tag telah melakukan kekerasan terhadap anak, sehingga Jaeseon pun kebanjiran telepon dan pesan dari orang tua dan juga orang-orang tadi kenal. Dan dari sinilah kita kembali ke momen pembuka episode ini, di mana Jaeseon yang sudah kehabisan tenaga, kehabisan harapan, dan kehabisan tempat untuk mengadu pun memilih untuk mengakhiri segalanya di ruang bermain yang dulu ia buat dengan penuh kasih sayang untuk membantu Ujin. Dan ini merupakan sebuah ironi yang cukup bikin dada sesak kalau dipikir-pikir. Kembali ke masa kini, Hwajin dan kawan-kawan duduk berdiskusi soal kasus Jaeseon di mana Pak Menteri yang ikut bergabung pun menjelaskan bahwa kekerasan emosional semacam ini sering kali tidak terlihat dan tidak bisa dibuktikan dengan mudah sehingga banyak guru yang terpaksa menanggungnya sendirian dalam diam. Bahkan Hwajin menambahkan bahwa hukum yang ada sekarang pun tidak cukup memberikan perlindungan yang nyata bagi para guru yang menghadapi situasi seperti ini. 안 믿고 갑질하는 그 학부모들이나 잘 차려. Sementara Hanrim dan Bong menemani Jaeseon ke rumah sakit untuk evaluasi lanjutan, Hwajin mulai bergerak masuk ke sekolah dan menyelidiki kasus ini dari dalam, di mana ketika Ibu Ujin datang untuk mencoba mengintimidasi guru baru tanpa tahu ternyata beliau adalah Hwajin, alih-alih gentar, Hwajin justru menyambut dengan ramah dan memuji Ibu Ujin beserta anaknya dengan nada yang terasa tidak seperti biasanya. 그래 보이세요? 정말 그래 보이세요? Dan dari sinilah Hwajin mulai membalas dengan senjata yang sama, di mana ia mulai menghubungi Ibu Ujin terus-menerus dengan berbagai pertanyaan sepanjang hari, sepanjang malam tanpa jeda. Sebuah pengalaman yang rupanya tidak terlalu menyenangkan ketika dirasakan sendiri, di mana Ibu Ujin yang mulai frustasi pun akhirnya mengancam akan melibatkan sang suami. 아버님이요? Hwajin pun tidak mau kalah dan langsung meluncur ke bank tempat ayah Ujin bekerja, di mana Hwajin dengan santainya mempermalukan sang ayah di depan umum. Emosi meledak-ledak tampak di wajah Ibu Ujin atas peristiwa memalukan yang menimpa sang suami. Dia kembali ke sekolah dengan melabrak ruang Bu Kepala. Dengan santai tapi tegas, Bu Kepala yang sudah muak dengan tingkah wali murid ini pun menyuruhnya melapor saja pada pihak BPHP jika pihak sekolah melakukan pelanggaran. 후회할 거야. 두고 봐. Tak mendapat dukungan dari pihak manapun, ibu keras kepala ini kembali dengan kasar menarik anaknya keluar dari ruangan kelas tanpa adab dan sopan santun. 연서 엄마 학부형들 좀 뭐. Besoknya tepat di forum perkumpulan orang tua murid, Hwajin mempermalukan ibu keras kepala ini dengan menunjukkan surat gugatan karena telah melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. 멍이 어디 있다고 이래. 수행함에 있어서 Bukan hanya itu, fitnah yang dahulu telah ia lakukan kini berbalik padanya di forum orang tua murid. Bahkan di internet tersebar berita kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Ujin terhadap anaknya sendiri. 최지성 그 선생님이 그러냐고. 소연아, 괜찮아 다르겠다. Karakter memang susah diubah. Tepat ketika melihat Jaeseon berlari masuk ke dalam gedung sekolah, sontak Ibu Ujin berusaha mengejarnya. Setibanya di lobi, ia dicegah oleh Hwajin, tapi si ibu malah ngotot menuduh mereka bersekongkol dan berjanji akan melaporkan mereka pada Pak Menteri dan pihak BPHP. Seketika puncak kesombongannya pun hancur ketika mengetahui orang yang berada di hadapannya itu adalah anggota pengawas dari BPHP. 이거 한정 수사 아니야? Alasan kenapa Jaeseon berlari, ternyata ia mendapat kabar dari Hwajin bahwa murid kesayangannya menitip pesan bahwasannya ia merindukan Bu Guru. Bahkan pada momen mengharukan ini, anak yang masih labil pun masih mempunyai hati nurani dengan meminta maaf atas kesalahan orang tuanya yang membuat Bu Guru menjadi menderita. Momen melo pun terjadi saat Ujin mencurahkan isi hatinya. Ia bersedih karena sang ibu membencinya, tak pernah tersenyum ketika melihatnya, bahkan wajahnya selalu terlihat marah. Berbeda dengan tatapan hangat dan perlakuan Jaeseon yang penuh kasih sayang, itu alasannya kenapa Ujin merasa menderita karena telah kehilangan sosok yang paling memahami dalam hidupnya, dan peristiwa ini langsung disaksikan oleh bebenguk si ibu yang keras beheng. 진이가 하나요?
Disinilah Huajin mengskakmat semua kesalahan pola berpikir Ibu Ujin yang dilakukan orang tua ini bukanlah bentuk kasih sayang melainkan memaksakan ego yang justru akan membuat hancur kehidupan putranya sendiri. Singkat cerita, pihak berwenang akhirnya membuka penyelidikan terhadap Ibu Ujin atas tuduhan kekerasan emosional terhadap Bu Guru Ji Seon. Di waktu yang sama, Pak Menteri pun turun ke hadapan media dan berjanji akan memberikan perlindungan lebih nyata bagi guru-guru yang menghadapi perlakuan serupa sekaligus menjamin bantuan medis bagi mereka yang sudah terlanjur terdampak. Bahkan, secara resmi beliau meminta maaf atas Kementerian Pendidikan yang selama ini gagal melindungi para pendidiknya. 고개 숙여 사과드립니다. Setelah seharian penuh berkutat dengan pekerjaan, Huajin mengajak Hanrim dan Bong makan malam di luar sebagai sedikit dari jeda rutinitas, di mana dalam perjalanan mereka tiba-tiba menyaksikan sekelompok anak muda mabuk yang dengan santainya sedang mencoba mencuri sebuah mobil di pinggir jalan. 교복 입었잖아. 우리 일이야. Sementara Huajin langsung bergerak mencoba menghentikan mereka, Hanrim terpisah karena harus turun tangan ketika salah satu anak-anak itu mencoba memaksa seorang gadis masuk ke dalam mobil curian tersebut dan... Anak-anak SMP Badung ini sungguh merepotkan sekali, tapi apalah daya, segala bentuk pelanggaran serta kejahatan harus diadili seadil-adilnya. Mereka telah salah meremehkan keahlian mengemudi dari sosok Huajin. Tak bisa mengontrol kecepatan mobil, hampir saja para bocah pika sebelin ini mencelakai para pejalan kaki, namun di waktu yang tepat, Hanrim datang menghentikan laju mobil. Di kantor polisi, keempat anak itu bukannya ketakutan malah tampil santai dan mengklaim bahwa mereka hanyalah remaja iseng di bawah umur yang masuk ke mobil karena kuncinya ditinggal pemiliknya, seolah itu adalah penjelasan yang masuk akal untuk membenarkan apa yang barusan mereka lakukan. 몰랐다고 얘기를 하면은 저희가 할 수 없다는 걸 아는 겁니다. Hanrim mencoba berbicara dengan si gadis tadi yang dipaksa masuk ke mobil. Anehnya, gadis itu justru membela keempat anak laki-laki tersebut dan tidak mau berkata apapun yang memberatkan mereka. 그러니까 그냥 내버려 두라고요. Yang lebih membuat geleng-geleng kepala adalah kemunculan wali kelas mereka untuk menandatangani surat pembebasan, bahkan meminta maaf juga menjelaskan bahwa murid-muridnya ini memang sudah terbiasa memanfaatkan perlindungan hukum anak di bawah umur sebagai perisai, dan yang lebih parahnya lagi adalah ternyata keempat anak itu sudah resmi melaporkan tim BPHP dengan tuduhan kekerasan terhadap anak. 가능하다 보니까 죄송합니다. 제가 교육을 잘했어야 했는데. Pak Menteri Choi akhirnya turun tangan mengamankan situasi dengan membebaskan ketiga anggotanya. Hingga tak lama, beliau menugaskan Huajin dan rekannya untuk secara resmi menyelidiki keempat remaja dari SMP Hyunjin, tepat setelah melihat bagaimana kebadungan terjadi di depan matanya sendiri. 내일부터 거기로 출근해. Sesampainya di sekolah, Huajin langsung bisa membaca situasi hanya dari cara keempat anak itu berjalan di koridor sekolah, di mana arogansi adalah kata paling sopan yang bisa dipakai untuk menggambarkan cara mereka berperilaku, seolah seluruh sekolah adalah halaman belakang rumah mereka sendiri. 등교. Sementara Hanrim mencoba menggali informasi dari murid-murid lain yang seolah menemui tembok bisu karena tak ada satupun yang mau berbicara soal keempat anak Badung tersebut. Hanrim kemudian meminta Bong untuk melacak keberadaan Yunjin, si gadis yang tadi malam bersama mereka, di mana Bong yang memang tidak pernah kehabisan cara pun akhirnya menemukan sebuah foto terbaru salah satu dari mereka di media sosial, sehingga tim BPHP langsung bergerak ke lokasi dan menemukan Yunjin terkurung di dalam sebuah loker. Yunjin bercerita bahwa dirinya mempunyai impian menjadi idol K-pop dan sempat berjuang keras soal berat badan, hingga suatu hari salah satu murid Badung yang bernama Jiung menawarkan pil untuk membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Setelah Yunjin mulai ketergantungan, Jiung pun perlahan mulai menaikkan harga dan menagih uang yang jumlahnya terus bertambah. Tepat ketika Yunjin tidak sanggup lagi membayar, ia dipaksa bekerja menjadi kurir untuk diantarkan ke murid-murid lain di sekolah.
이번에 2만 원 더 올려. Sempat melaporkan mereka ke pihak sekolah hingga keempat anak itu mendapat hukuman ringan, tapi begitu hukuman selesai, mereka kembali dan perlakuannya justru makin parah dari sebelumnya, hingga sampailah ia berada di loker tadi dengan keadaan mengenaskan. Muak dengan perilaku keempat anak nakal yang sungguh terlalu pibanguseun, Hanrim hampir saja meremukkan tulang mereka andai saja tidak ditahan oleh Wajin. Bukannya sadar, bangsatnya keempat bocil berdebah ini malah pura-pura lugu dan mengandalkan perisai hukum seolah menantang tim BPHP untuk bisa menangkap mereka, tetapi 아주 뒤졌어. keempat remaja itu dibawa ke sebuah lembaga permasyarakatan khusus remaja untuk merasakan sendiri seperti apa dunia yang sedang mereka anggap remeh itu, sesuatu yang tampaknya tidak pernah masuk dalam perhitungan percaya diri mereka selama ini. Awalnya kepala sipir sempat ragu menampung mereka, takut terhadap konsekuensi dan tuntutan pihak luar seperti HAM dan lain-lain. Namun Pak Choi dengan tegas menegaskan bahwa situasi yang ada memang sudah memerlukan langkah yang lebih keras dari biasanya. Bahkan Wajin dan rekan lainnya akan terlibat masuk ke dalam fasilitas itu sebagai petugas lapas sementara. Keempat anak nakal ini masih bersantai jalan di tengah para napi lain tanpa tahu bahaya yang akan mengintai mereka. Hanrim yang tak mau bertele-tele pun langsung menantang keempat anak pembangkang tersebut untuk menyerangnya kalau mereka memang mau keluar dari tempat ini, tetapi pelatihan keras ala-ala militer dilakukan oleh Hanrim bukan hanya untuk menguatkan fisik mereka saja, namun demi memicu kesadaran pada diri mereka masing-masing akan kebaikan. Berbeda halnya dengan Bong, ia mengambil peran untuk mulai mengajari keempat anak itu pelajaran sekolah yang selama ini mereka abaikan, di mana pendekatan Bong yang berbeda dari Hanrim ini perlahan mulai menunjukkan celah kecil di tembok arogansi beberapa dari mereka. Untuk meruntuhkan ego dan keangkuhan pada mereka, Wajin sengaja memberikan semua jatah makanan para napi remaja pada keempat murid baru ini untuk memicu kemarahan napi lain sehingga bukan hanya itu, mereka diberikan tugas tambahan untuk mencuci ompreng bekas makan semua napi ditemani satu orang napi senior. Bukannya dikerjakan, ego yang tersisa membuat mereka tak mau disuruh-suruh dan beruntung Wajin datang tepat waktu menghentikan aksi gila dari mereka. Anehnya si napi senior malah mengaku ia telah terjatuh dan tidak ada kaitannya dengan mereka berempat. 은혜 꼭 갚게. Pada detik ini mereka berempat masih bisa sombong dan poporongos, namun tepat saat Wajin mengatakan jika ketua piket dari napi yang mereka hajar tadi merupakan seorang napi korban pembulian yang membunuh semua pembulinya, sontak mereka terdiam dan nyalinya ciut bagaikan ayam sayur. 앞으로 부딪히는 일 없게 해. Besoknya mereka berempat tampil beda tidak seperti biasanya. Terlihat trauma ketakutan yang tidak biasa disembunyikan. Bahkan Ji-ung CS terus memperhatikan gerak-gerik si ketua piket yang diketahui mengambil satu buah sendok. Tak lama petugas lapas mengumpulkan para napi karena diketahui terdapat satu sendok telah hilang yang biasanya digunakan untuk membuat sajam. Gemetar mendengar pemberitahuan tersebut, Ji-ung buka suara kemudian mengatakan jika si ketua piket telah pelakunya dan napi beringas ini mengatakan tidak akan membiarkan pembuli hidup di lapas ini. Sontak membuat Ji-ung ketakutan hingga ngempol di celana. 국장 놀자. Berpindah di depan kantor BPHP, para orang tua bermental tempe melakukan demo untuk membebaskan anak-anak mereka. Bukan hanya itu, pihak BPHP memberikan bukti nyata bahwa anak-anak Badung ini telah mengedarkan obat-obat terlarang. Untuk mengambil jalan tengah, Pak Choi melakukan sidang terbatas. Jika korban memaafkan kejahatan para murid Badung tersebut, maka mereka akan dibebaskan, tetapi 그래도 된다고 씨발야. bercermin dari peristiwa ini, Pak Menteri pun memutuskan akan membina para pelaku kriminal di bawah umur langsung dilapas di bawah pimpinan BPHP. Bukan tanpa alasan, aksi dari kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur semakin meningkat. Singkat cerita, keempat murid Badung dikembalikan ke lapas karena menolak disatu-selkan dengan si ketua piket, maka Ji-ung dikurung dalam sebuah loker yang mengingatkannya pada peristiwa di masa lalu. 들어가.
Tanpa kita ketahui, ternyata semua yang dilakukan ketua piket merupakan skenario BPHP. Memang cerita awalnya seperti itu, namun kini ia telah sadar dan bersedia berpartisipasi untuk membantu mengurangi tindak pembulian di negaranya. 저 같은 놈 안 나오게 해주세요. Di waktu yang sama, Ji-ung sedang menghulang meratapi nasib di tengah ketakutannya, untuk kemudian seorang napi menghampirinya dan menanyakan apa ia kenal dengan bos pengedar obat-obat terlarang di sekolah, tapi tiba-tiba di luar ekspektasi, siswa yang dahulu pernah membunuh bu guru datang melindungi Ji-ung. Apakah dia sudah bertobat dan mengakui kesalahan di masa lalu dengan menyelamatkan nyawa orang lain? Entahlah. Dan inilah Ju-cheol, siswa yang telah membunuh bu guru, yakni mendiang kekasih dari Hwa-jin. Pada momen ini, anak tersebut menangis sejadi-jadinya, merasa menyesal telah melakukan kesalahan di masa lalu. Namun entah mengapa Hwa-jin yang sudah terlatih membaca kepribadian seseorang pun seolah bisa langsung merasakan bahwa penyesalan yang ditampilkan Ju-cheol itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan, bagai sebuah topeng yang dipasang dengan sangat rapi. Tim BPHP kemudian mengadakan sebuah rapat untuk membahas kasus berdasarkan laporan yang baru masuk. Di tengah rapat yang sedang berlangsung, seorang pria bernama Pak Li tiba-tiba muncul dan meminta bantuan langsung terhadap Pak Menteri. 고맙습니다. Pak Li menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Jae-yun telah menghilang dari rumah setelah sebelumnya kecanduan sebuah aplikasi judol. Lebih parahnya lagi, Jae-yun sudah menghabiskan uang keluarga hingga membuat mereka harus menanggung hutang sebesar 85 juta won. Bahkan setelah keluarganya habis-habisan melunasinya, ternyata penyakit Jae-yun kambuh lagi karena kembali ke aplikasi yang sama dengan meminjam HP cadangan milik temannya setelah sebelumnya Pak Li menghancurkan HP milik Jae-yun. Dampak buruknya lagi, sang ayah harus babak belur dipermalukan di tempat kerjanya. 부모가 대신 저 아는 거고. Bow yang sudah punya portofolio panjang soal nyamar-menyamar pun ditugaskan untuk masuk ke lingkungan Jae-yun sebagai pemain baru yang tertarik dengan aplikasi Latnat, sementara Hwa-jin dan Hanrim bergerak di luar sebagai pengawas, sedangkan Bong mulai membangun kepercayaan dengan circle di jaringan tersebut. Akhirnya Bong berhasil masuk ke dalam circle kepercayaan mereka dan menemukan bahwa Jae-hyun memang masih aktif di jaringan itu. 그거 엄청 비싼 거. 일단 홀짝부터 해라. 홀짝? Celaka, karena pengaruh lingkungan juga vibrasi yang buruk, awalnya Bong hanya iseng mencoba aplikasi yang direkomendasikan, menang sekali, lagi dan lagi menang. Mulai kalah, mulai panik, mulai berbohong terhadap ortu dan keluarga, lalu semua berjalan ke arah yang sudah terlalu familiar untuk orang-orang yang pernah melewati jalan yang sama, yakni kehancuran mental dan finansial. 이 새끼 뭐야? Tak lama berselang, Bong mengeluh kehancuran finansialnya karena terpengaruh lingkungan yang sangat toksik, damage dari vibrasi di lingkungannya yang salah. 잘했어. 아유 잘했어. 잘했어. Berlatar di SMA Nakwon, Bong dan Hanrim berencana akan menjebak para pelaku terkait, yakni tim penagih dari situs terlarang. Namun karena Hanrim tergiur jajanan favoritnya di pinggir jalan, sehingga takut penyamarannya terbongkar, Bong dengan terpaksa membuang HP-nya dengan cara berpura-pura terjatuh. Namun sisi negatifnya adalah tim BPHP tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya. Tidak bisa membayar hutang, Bong yang notabene memiliki keahlian dalam IT pun dipaksa mengerjakan tugas untuk mengirimkan pesan promosi spam terhadap daftar list nomor yang sudah ditentukan. Memiliki celah yang tepat, Bong berusaha mengirim pesan darurat bahwa dirinya telah diculik. Namun salah satu pekerja di sana yang ternyata adalah Jae-yun mencoba mencegah dan memperingatkannya bahwa itu akan percuma karena di sini telah dipasang kamera pengintai CCTV. Akibat keluar dari meja kerjanya, Jae-yun yang malang ini harus menerima konsekuensinya dan tak lama berselang, server Kamboja yang biasa mereka gunakan untuk berselancar di internet tiba-tiba bermasalah. Tak ingin pundi-pundi cuan menghilang karena trouble tersebut. Dengan terpaksa mereka menyuruh Bong mengatasi masalah ini yang mengaku sebagai ahli IT. 눈깔 판다? 못 본 걸로 해야 되니까? Karena berhasil mengatasi masalah, maka Bong diperlakukan dengan istimewa, sedangkan pegawai lain hanya diberikan makanan berupa roti. Bahkan orang yang sempat menolong Bong kini jatuh terkapar karena sakit. 신경 쓰지 마, 신경 쓰지 마. Berpindah ke kantor BPHP, Hwa-jin berhasil menemukan informasi mobil penculik, tapi ternyata mobil tersebut bodong, dan sial, HP Bong ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan rusak.
langkah cerdas dilakukan oleh Handrim, di mana ia membawa dadengkot siswa yang terlibat dalam aksi terlarang untuk membedah lebih dalam demi mengetahui pihak-pihak yang terkait, bahkan menunjukkan secara detail situs yang mereka gunakan. 도시모 가서 이 사이트 정보 Yang menarik adalah situs tersebut seperti menampilkan sebuah kode Morse dan itu langsung dapat dipahami oleh Handrim dan Hwajin berupa lokasi yang mungkin saja tempat Bong disekap saat ini. 우선골 만신에게 Tanpa menunggu lama, Handrim serta Hwajin langsung menuju ke titik lokasi dan mendapati lawan di depannya sangat-sangatlah banyak. Handrim bertransformasi ke mode tempur dengan mengikat rambut ala-ala vokalis Elo Dewa 19. Sudah beberapa lama tidak merasakan adrenalin, maka inilah kesempatan bagi Hwajin untuk melepas hormon dopaminnya. Beres menghajar para kelonco dan menyelamatkan Bong, Hwajin bergegas melabrak ruang utama dan pimpinan tempat tersebut ternyata sudah berhasil melarikan diri, tapi itu tak akan pernah dibiarkan lolos begitu saja oleh Hwajin. Yang juga menarik adalah Hwajin memberikan sebuah aksi jika lawan berhasil memenangkan permainan, maka ia akan menerima permohonan untuk mengampuninya. Karena selalu kalah, lawan menyadari bahwa permainan ini sudah diatur oleh Hwajin secara tidak langsung. Hwajin memberikan gambaran kecil mengenai apa yang dirasakan oleh korban-korban dari situs yang dikelola oleh orang ini. Setelah berhasil menyelamatkan Jae-yoon dan yang lainnya, juga menyerahkan para pelaku ke pihak kepolisian, besoknya kabar baik datang dari Pak Lee yang mengabarkan jika Jae-yoon anaknya kini dalam keadaan sudah berangsur sehat dan tak lupa mengucapkan banyak terima kasih terhadap mereka. 감사합니다. Dan inilah bebenguk paling menjebalkan, sosok promotor situs terlarang dari kalangan siswa. Dia juga rupanya telah menjebak Jae-yoon yang masuk ke lingkaran setan, bahkan meminjamkan ponselnya demi menjerat yang lebih dalam. 나 초등학교 때부터 얼마나 다녔는데 Awalnya pria ini meminta maaf pada Jae-yoon dan menganggap dia juga sebagai korban. Namun faktanya, dia tidak bisa disebut korban karena dengan sengaja menjebak para teman sekolahnya demi mendapat keuntungan pribadi. Sama-sama salah, akhirnya mereka berdua menyadari kesalahannya. Tapi untuk merubah habit dan melepas dari ketergantungan akan perjudian, Hwajin memiliki terapi tersendiri untuk membuat mereka paham bagaimana sulitnya mencari uang. Bahkan mereka diwajibkan bertanggung jawab dan bekerja untuk mengganti uang orang tua mereka yang pernah terbuang sia-sia. 노동으로 번다. 누구를 갚는다. Tindakan cerdas dilakukan oleh Hwajin dengan memberikan mereka pagar hingga melarang penggunaan smartphone untuk sementara waktu demi mencegah penyalahgunaan gadget yang 99% bisa menjadikan gerbang untuk terjerumus kembali. 337, 337. Berkat keberhasilan BPHP dalam menyelamatkan dunia pendidikan Korea Selatan, survei menunjukkan 17% atas keunggulan Menteri Choi dari rivalnya Hwang Gi-tae, yakni pimpinan partai oposisi dalam pencalonan mereka di Pilpres yang akan datang. 의원님한테 얘기를 안 했을까? Cerita akan berfokus pada berita di televisi yang mengatakan bahwa BPHP sedang melakukan tes darah dan urin di berbagai sekolah. Mereka ingin tahu apakah ada siswa yang memakai obat-obatan terlarang karena sebelumnya didapati penemuan sindikat narkoba berada di sekolah-sekolah. Bong menceritakan kepada Hwajin dan Handrim tentang SMA Seungyeon yang sangat terkenal. Banyak siswa dari sekolah ini yang berhasil masuk ke universitas top seperti Universitas Nasional Seoul. Namun sisi gelapnya adalah orang tua sangat keras dalam menuntut kesuksesan anak mereka, lupa bahwa kesehatan mental dan perasaan anak-anak itu juga penting. 네, 이 학교 근처로 이사를 했거든. 과학고 나오지 않았어요? Pak Choi sebagai kepala BPHP langsung memberikan perintah untuk menyelidiki sekolah ini. Beliau tahu bahwa di balik prestasi yang bagusnya ada terselubung sesuatu yang tidak beres. Dari kebijakan itulah tim BPHP yang dipimpin oleh Hwajin tiba di SMA Seungyeon, sebuah sekolah elit yang terletak di Gangnam dengan reputasi yang sangat prestisius. 한 학생들을 따로 모아놓은 의대 진학반이거든. Saat para murid sedang menghadapi ujian akhir yang merupakan bagian dari jalur seleksi awal menuju Universitas Kedokteran, seorang siswa bernama Hyun Min tiba-tiba mengalami halusinasi yang membuat kesadarannya tak terkendali.
Di dalam halusinasinya, Hyungmin sedang membayangkan saat ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul. Namun halusinasinya tak berlangsung lama dan harus dipatahkan oleh kenyataan yang realitanya jauh lebih kejam. Tepat saat Wajin dan timnya tiba di ruang ujian, kondisi Hyunmin sudah dalam fase darurat hingga hidungnya mengeluarkan darah yang sangat deras. Sontak membuat seluruh ruangan kelas menjadi panik. 선생님 여기 왼쪽으로 내려갔다 왼쪽으로 해. Hanrim langsung bergerak cepat dan membawa Hyunmin ke ruang UKS untuk diperiksa. Namun di luar ekspektasi, saat ibunya datang, hal pertama yang ditanyakan bukanlah kondisi kesehatan anaknya, melainkan berapa banyak soal ujian yang sudah dikerjakan. 너무 공부해서 그래. 다른 애들도 다 그렇대. Sungguh teramat kejam ketika ego mengalahkan nurani. Itu jelas tercermin pada diri ibu Hyungmin yang memprioritaskan target prestasi akademik putranya. Sementara Hyungmin yang masih dalam kondisi lemas dan pusing pun disuruh untuk meminum obat yang entah jenis apa hingga dipaksa kembali ke ruang ujian. Mendapati aktivitas tidak wajar di sekolah ini, Wajin mengambil tindakan nekat dengan mengunci seluruh ruangan sekolah dan mewajibkan setiap murid menjalani tes darah dan urin. Para orang tua menganggap bahwa waktu ujian seolah lebih sakral daripada nyawa anak mereka sendiri, bahkan berani untuk menantang BPHP. Alih-alih merasa gentar, Wajin dan kawan-kawan dengan tenang meladeni gertakan mereka demi keselamatan para peserta didik korban ego orang tuanya sendiri. Alkisah hasil rapot akademik Hyunmin keluar, sang ibu justru kembali menyalahkan fisik dan mental anaknya karena selalu telat meminum obat yang ia berikan. 엄마 고생한 거 알면. Untuk mengetahui riwayat traumatis pada diri Hyunmin, kita pun akan dibawa mundur ke beberapa tahun yang lalu saat ibu Hyunmin pertama kali mendatangi konsultan akademik di daerah Gangnam. Di sinilah ia mendapatkan pemahaman cacat logis tentang standar kompetensi anak-anak Gangnam yang berdasarkan kabar burung berhasil masuk ke Universitas Kedokteran. Tanpa mengetahui dampak jangka panjangnya, ibu Hyunmin yang merasa bahwa anaknya tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya pun memutuskan untuk membuat pola ekstrim. 얼마나 늦었는지. Tekanan dimulai dengan membuka pintu kamar putranya, dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan, bahkan porsi makan pun dikurangi untuk menghindari kantuk yang mungkin akan berpengaruh pada waktu belajar. Demi mendapat informasi lebih, si ibu memaksa masuk ke dalam circle ibu-ibu sultan yang memiliki anak-anak berprestasi tinggi. Di sanalah pula ia mendapat akses informasi tentang guru-guru privat terbaik, kelas bimbel yang tidak dipublikasikan, bahkan berbagai trik akademik yang dirahasiakan. 일단 6 콤비네이션 이는 정답이야. Sialnya, semua kontrol ekstrim itu tetap tidak cukup untuk memastikan Hyunmin masuk ke Fakultas Kedokteran. Hingga dengan penuh rasa malu, ibu Hyunmin akhirnya mendatangi salah satu orang tua paling berpengaruh dan paling kaya di dalam circle tersebut demi cara instan untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran anaknya. Solusi instan pun didapatkan melalui obat yang mampu meningkatkan konsentrasi belajar. Bukannya merasa curiga, ibu Hyunmin justru langsung membawa obat itu ke rumah dan memberikannya kepada Hyunmin tanpa mengetahui bahaya zat yang terkandung dalam obat tersebut. Kembali ke masa sekarang, fakta terungkap bahwa seluruh siswa positif ditemukan memakai obat ADHD secara ilegal. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah kondisi Hyunmin ternyata paling mengkhawatirkan. Ia positif menggunakan zat stimulun yang meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat yang sudah pasti akan membahayakan organ jantung. 에 관한 법률 위반으로 형사 처벌 대상입니다. Untuk mengetahui alasan kenapa Hyunmin bisa mengkonsumsi obat terlarang tersebut, kita akan dibawa mundur ke beberapa minggu sebelumnya, tepat saat obat fokus yang diberikan salah satu ibu-ibu dirasa tidak cukup untuk meningkatkan nilai Hyunmin, maka si ibu masuk ke dalam komunitas online rahasia untuk mencari obat yang lebih efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar putranya. Tanpa pikir panjang, tim BPHP pun langsung bergerak cepat ke rumah Hyunmin sebelum dosis berikutnya benar-benar dikonsumsi. Benar saja, setibanya di rumah Hyunmin justru meminta lagi obat tersebut kepada ibunya karena tubuhnya telah mengalami ketergantungan. Sadar tim BPHP sudah berada di luar rumah, ibu Hyunmin memilih mengunci pintu dan menolak untuk membukanya. Si ibu menganggap menghadapi BPHP jauh lebih berbahaya daripada melihat kondisi abnormal yang terjadi pada anaknya.
Beruntung, Han Rim berhasil menerobos masuk tepat sebelum Hyun Min menelan obat tersebut. Tanpa berlama-lama, ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis darurat. Setelah mengetahui kebenaran obat tersebut, ibu Hyun Min yang masih dibutakan oleh ego dan ambisi pun tetap bersikukuh bahwa universitas kedokteran lebih penting daripada kesehatan dan nyawa anaknya sendiri. Maka tak heran, Hwa Jin memutuskan untuk memisahkan Hyun Min dari ibunya untuk sementara waktu. 정말 모르셨어요? Inilah dampak buruk ketergantungan mengkonsumsi obat terlarang hingga membuat Hyun Min sampai-sampai mendagorkan mastakannya ke sebuah cermin. Beruntung, Bong tepat berada di sampingnya untuk memberikan support system. Usut punya usut yang dialami Hyun Min sama halnya dengan masa lalu Bong yang juga dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk fakultas kedokteran yang tidak ia minati, dan itu merupakan memori kelam yang tak ingin terulang oleh siapapun lagi. 머리 다치는 것보단 손 다치는 게 낫다. Di waktu yang sama, Hwa Jin memberikan hukuman edukatif terhadap ibu Hyun Min. Ia memposisikan si ibu seperti halnya Hyun Min dengan menyerahkan prediksi soal SNBT kepadanya dan memaksa menjalani jadwal ekstrim sama persis dengan yang dirancang untuk anaknya sendiri bertahun-tahun. 뇌를 위한 역. 아닙니다. 이 매트리스 공구 방해되는 것 같아서 없애. Hyun Min yang baru sadar langsung meminta maaf kepada tim BPHP karena kegaduhannya. Namun tak lama setelah itu, penyakitnya kembali kambuh dan justru kembali meminta obatnya dengan panik. Di fase tersebut, Bong menjelaskan bahwa obat itulah yang sebenarnya telah merusak tubuh, pikiran, dan seluruh hidup Hyun Min. 쉽지 않으면 끝까지 참아. Untuk memperbaiki mental Hyun Min, Bong memberikan relaksasi emosional dengan memberi izin apa saja yang Hyun Min inginkan selama ini yang tidak pernah didapatkan dari ibunya sendiri, yakni izin untuk berhenti belajar, izin untuk istirahat, izin untuk bebas babahak, hingga izin untuk hidup sebagai anak biasa tanpa kekangan. 그건 좀 그랬나? Beralih pada si ibu yang masih dipaksa belajar mulai protes penuh amarah, egonya beralasan ia telah menjual rumah, hidup di tempat yang sangat kecil, bahkan rela dipermalukan oleh ibu-ibu lain demi kesuksesan anaknya, dan si ibu merasa bahwa pengorbanannya sangat besar dan seharusnya dihargai bukan malah diperlakukan seperti ini. Hwa Jin justru membalikan semua klaim pengorbanan itu dengan satu kalimat yang sangat tajam dan penuh makna. Faktanya, justru semua yang dilakukan si ibu bukanlah pengorbanan, melainkan ego dan ambisi untuk mewujudkan mimpi pribadinya sendiri dengan menumbalkan kehidupan putranya. 이 위해서 희생한 게 아니라 Untuk kemudian Bong mengajak Hyung Min ke perpustakaan agar supaya Hyung Min bisa mulai mencari minat dan cita-cita hingga jati dirinya sendiri sebagai seorang anak yang bebas dan normal, bukan sebagai budak yang hanya menjalankan ambisi orang tuanya. Setelah kondisi membaik, Hwa Jin akhirnya memperbolehkan ibu Hyun Min menemui anaknya di rumah sakit. Awalnya ibu Hyun Min terlihat lega dan bahagia melihat kesehatan putranya, namun penyakit lamanya kembali muncul saat ia langsung menanyakan tentang belajar dan ujian. Puncaknya, Hyun Min mengucapkan kalimat yang selama bertahun-tahun ia pendam dalam hatinya, yakni meskipun Hyun Min tidak mau masuk kedokteran, ia tetap merupakan anak ibunya dan tetap layak untuk dicintai juga dihargai. Berlatar di SMA Jiwon, banyak sekali warga masyarakat berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi protes terhadap manajemen sekolah terkait keputusan yang sangat kontroversial untuk mengizinkan seorang mantan napi bernama Gyu Cheol untuk kembali bersekolah di institusi tersebut. 깊이 반성하고 타의 모범을 보였습니다. Sementara di kantor pusat BPHP, mereka berkumpul untuk membahas situasi yang semakin mendesak, bahkan berdiskusi intensif tentang bagaimana cara menghadapi tekanan publik yang semakin kuat dan mengganggu. Situasinya sungguh merupakan dilema yang kompleks, di mana BPHP harus mempertahankan keputusan mereka tentang memberikan Gyu Cheol kesempatan untuk bersekolah, sambil tetap menjaga reputasi lembaga dan kepercayaan publik yang sedang terancam. 이걸 막으면은 출근하신다고 하셨습니다. Di sisi lain, Hwa Jin langsung berkunjung langsung ke SMA Jinwon dan berbicara langsung dengan Gyu Cheol di ruangan kepala sekolah. Dia memberikan penjelasan yang tegas namun sangat profesional bahwa dia hanya menangani kasus Gyu Cheol dalam kapasitasnya sebagai pengawas BPHP saja, bahkan akan terus mengawasi murid Badung ini untuk memastikan dia layak untuk kembali ke lingkaran sekolah. 무슨 말인지 알 거야. Kehidupan mantan napi di sekolah tidaklah mudah. Para siswa secara konsisten dan terus-menerus memanggil dia pembunuh dan memperlakukannya dengan sangat buruk, membuat hidup Gyu Cheol semakin sulit untuk dijalani setiap harinya di lingkungan sekolah. 그런 거 보면은 그렇게 풀어.
Di waktu senggang, Yu Cheol memperhatikan dengan seksama seorang siswa bernama Seonggu sedang bermain video game bersama dengan sekelompok siswa lainnya. Yang menarik adalah Yu Cheol malah datang sendiri ke kantor pusat BPHP untuk melaporkan situasi yang dialami oleh Seonggu. Dia memberitahu pihak BPHP bahwa ada sekelompok siswa yang sedang membuli Seonggu dengan cara yang tersembunyi. 최나연 선생님 이름 꺼내서 죄송합니다. 하던 얘기 계속해봐. Wajin langsung bertindak dan mendatangi SMA Jinwon untuk melakukan investigasi menyeluruh tentang situasi yang dilaporkan. Namun anehnya, guru wali kelas menolak dan mengatakan bahwa tidak ada aksi bullying yang terjadi di kelasnya. Wajin dengan strategi yang tepat kemudian memanggil Seonggu secara pribadi untuk berbicara empat mata tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekolahnya. Awalnya Seonggu menolak mengatakan fakta yang sebenarnya, namun mata terlatih dan pengalaman bertahun-tahun membuat Wajin bisa menangkap sesuatu yang tersembunyi di balik perkataan Seonggu. 너 와이파이야? Wajin menyadari dengan jelas bahwa teman-teman Seonggu sebenarnya sedang memanfaatkan hotspot internet portable milik Seonggu agar mereka bisa terus bermain game online. Namun di sisi lain, mereka tidak benar-benar membuli Seonggu secara fisik, melainkan memanfaatkan dan mengeksploitasi Seonggu untuk kepentingan selfish mereka sendiri. 저 진짜 아니에요. 먼저 가보겠습니다. Seonggu khawatir jika dia melaporkan teman-temannya kepada BPHP, Seonggu akan menjadi buronan dalam lingkungan sekolah dan ditinggalkan oleh teman-temannya yang pada akhirnya akan membuatnya kesepian dan semakin terisolasi dari pergaulan sekolah. 네, 안녕히 계세요. 사람들. Besoknya, Bong dan Hanri mengamati kegiatan yang terjadi di warnet dan mencari tahu apakah benar ada kasus mencurigakan dan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok siswa di sana. BPHP menemukan bukti yang sangat penting. Ternyata Chiho dan teman-temannya sebenarnya sedang melakukan aksi penipuan online yang terorganisir menggunakan data pribadi dan akun online milik Seonggu tanpa sepengetahuan juga persetujuan dari Seonggu sendiri. 피해자를 조회해본 거 어떻게 됐어? 사기당한 사람들이 Salah satu dari korban penipuan Chiho dan kawan-kawannya kemudian berhasil melacak dan menemukan Seonggu yang dianggap sebagai dalang utama dari penipuan tersebut hingga dihajar sampai babak belur yang padahal Seonggu juga sebenarnya ada di posisi sebagai korban. Membludaknya tagihan yang harus dibayar membuat pemikiran sang ibu mulai terbuka karena tak mungkin putranya menggunakan tagihan sebesar itu seorang diri. 이거 진짜 내가 그럼 넌 지난번에 그 수모를 당하고 뒀다고 하지 말이 나와! Atas insiden menyakitkan tersebut, Seonggu mengajak sang ibu mengunjungi rumah keluarga Chiho guna melaporkan peristiwa tragis sekaligus meminta pertanggungjawaban. Alih-alih mendapat solusi, Seonggu malah difitnah telah mengirimkan video dewasa terhadap adik Chiho. Sontak membuat sang ibu berlutut memohon maaf atas kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh putranya. 진짜 제정신. Dalam kondisi terpuruk, Yu Cheol muncul bak pahlawan dan membawa Seonggu ke hadapan Hwajin untuk melaporkan semua yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Tak tinggal diam, Hwajin membawa serta dua murid ini ke ruang wali kelas hingga akan diadakan sidang komite untuk membereskan masalah ini. 성구를 학교 폭력으로 신고했어요. Singkat cerita, sidang komite pun digelar di mana pihak Chiho sengaja membayar pengacara mahal untuk memenangkan kasus dan balik menuntut keluarga Seonggu sehingga ibu Seonggu terpaksa harus kembali meminta maaf. Sungguh miris sekali dan ini tepat disaksikan oleh Hwajin. Tak kuat menahan beban yang begitu besar hingga sang ibu turut terbawa masalah atas kejahatan teman-temannya, Seonggu pun akhirnya belak-belakan menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. 소리 내도 돼, 성구야. 왜 울음을 삼켜? Dalam tangis, Seonggu mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang percaya bahwa ia sebenarnya adalah korban, tapi satu kata penuh makna terucap dari mulut Hwajin bahwa dia satu-satunya orang yang mempercayainya. 너도 교권국 믿어봐. Setelah Seonggu bisa diajak bekerja sama, Hanri masuk kembali ke sekolah dengan menyamar sebagai murid baru yang siap menggantikan posisi manusia YP, seolah tak sengaja menawarkan diri menjadi sumber koneksi yang lebih kuat dan aksesorisnya lebih lengkap. 나 수업 시작하기 전에 완충해 놓은 그래.
Tanpa mereka ketahui, diam-diam Hanrim sudah bekerja sama dengan Bong untuk menyadap dan mengakses akun mereka satu persatu. Tak lama, akun game Chiho di-ban sampai ratusan tahun, transaksi mencurigakan bermunculan, postingan palsu menyebar, bahkan biaya rental skuter membengkak sama persis seperti yang dulu Chiho lakukan terhadap Seonggu. Tanpa berpikir lama, Chiho akhirnya sadar siapa dalang di baliknya, sehingga ia langsung meluapkan amarahnya pada Hanrim dan menuntut pertanggungjawaban darinya. Terjadilah sidang komite kedua. Hanrim masuk ke ruangan sidang dengan memakai kursi roda seolah korban dari kekerasan Chiho, sedangkan Hwajin masuk sebagai perwakilan korban dengan surat kuasa di tangannya. Tepat saat pengacara Chiho mencoba menolak surat kuasa itu dengan alasan prosedural, Hwajin justru menunjukkan kalau nama yang berdiri di balik surat kuasa tersebut adalah Choi Gang-seok sendiri. Ternyata Pak Choi bukan hanya seorang menteri pendidikan, melainkan juga seorang pengacara berlisensi. 앞으로 학폭위도 교과에 주겠다는 내용의 공문입니다. Sontak pengacara Chiho pun langsung ketar-ketir di ruang sidang. Kemudian Hwajin mulai membangun narasi seolah Hanrim sebagai korban sama seperti yang dilakukan di sidang pertama oleh pengacara Chiho sehingga setelah identitas Hanrim sebagai agen BPHP terbongkar di depan semua orang, Chiho mencoba membela diri dengan satu argumen klasik yang sangat lemah, yaitu ia tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Seonggu secara langsung, namun Hwajin menjelaskan bahwa bullying tidak mesti dilakukan secara fisik. 네가 손도 대지 않았는데 답답하고. Akhirnya keadilan kini berpihak pada Seonggu. Putusan komite pertama pun dibatalkan sepenuhnya dan dinyatakan tidak sah. Status Seonggu sebagai korban resmi disahkan dan ia mendapat identitas baru beserta perlindungan penuh untuk bisa kembali bersekolah tanpa dihantui rasa takut. 교권국은 한국 학생에게 적절한 보호 조치를 즉각 또한 Tak lama setelah kasus Seonggu selesai, Gyu Cheol mendatangi Hwajin memohon permintaan maaf yang sangat tulus dan penuh penyesalan. Namun kalimat Gyu Cheol telah membuka kembali memori kelam Hwajin. Di sisi lain, Chiho yang kalah di persidangan komite sekolah merasa hidupnya hancur karena semua tragedi yang terjadi di keluarganya. Ia menyalahkan pada BPHP dan Gyu Cheol mendatangi ketua partai oposisi yakni Hwang Gi-tae sambil menyerahkan rekaman suara Chiho yang bisa menyudutkan pihak BPHP. Dengan rekaman Chiho sebelum kejadian, Hwang Gi-tae bergerak cepat ke rumah sakit tempat Chiho dirawat seolah-olah ia datang sebagai politisi yang peduli dan prihatin pada tragedi murid SMA Jinwon tersebut. Pimpinan partai oposisi alias Gi-tae dengan sengaja memfitnah anggota BPHP telah mendorong seorang siswa jatuh dari gedung sekolah. 교권국은 정말 아무 책임이 없다고 생각하십니까? Hwang Gi-tae dengan sangat provokatif menggerakkan emosi publik dengan cepat. Tekanan terhadap BPHP meningkat secara drastis dalam waktu singkat. Mereka bukan hanya harus menghadapi bullying kompleks yang sulit dipecahkan, tetapi juga pertanyaan fundamental seberapa jauh metode mereka yang agresif benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah di sekolah tanpa menimbulkan efek samping. 원망하는 내용의 당사자 목소리는 진원고 학생의 Hwajin dan Bong membahas tentang apa yang terjadi pada Chiho. Dia jatuh dari atap sekolah, tapi kamera keamanan tidak merekam dengan jelas apa yang benar-benar terjadi malam itu. Mereka mencurigai bahwa ini adalah bagian dari rencana Gyu Cheol untuk menghancurkan elektabilitas BPHP. 여기에 누군가 있었다면 이거 확대되나? Hwajin yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa ini semua adalah rencana Gyu Cheol, dia memutuskan untuk menemuinya langsung dan menunjukkan bukti-bukti kejahatannya. 오자마자 왜 학폭을 제보했어요? Untuk memahami dendam terpendam Hwajin terhadap Gyu Cheol, kisah akan dibawa mundur beberapa tahun ke belakang saat seorang guru bernama Choi Gayun masih hidup. Dulu Bu Guru Gayun ini berkali-kali menjemput Gyu Cheol yang berkeliaran di jalanan sambil terus berharap murid Badung ini akan kembali ke jalan yang benar. 그런 학교 만들려고 노력하는 선생님들 많아. 그럼 오지 마라. 그럼 쌤도 안 가? 어? Bu Guru Gayun terus mengujuk tanpa lelah sampai akhirnya Gyu Cheol pun luluh dan bersedia kembali ke bangku kelas. Namun di balik wajah penurut itu, ia sebenarnya sedang menyusun logika yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan gurunya, sebuah rencana gelap yang ia ceritakan langsung kepada para gembong jalanan. 매년 수백 명씩 신규 고객이 생기는 것. 그게 뭐 어쩌다고? Kembali ke masa sekarang, Gyu Cheol sengaja menjebak Hwajin dengan masuk ke titik lemahnya, dengan sengaja menjelek-jelekan Bu Guru Gayun, yakni mendiang calon istri dari Hwajin sendiri, sehingga 안 일어나게 돼.
Pukulan Huajin ini membuat situasi lebih rumit. BPHP menghadapi tekanan besar dari publik. Kepercayaan masyarakat kepada BPHP mulai goyah. Pihak lawan, terutama Huang Gitai, yakni pimpinan partai oposisi, mengklaim kepada media bahwa BPHP adalah lembaga yang hanya berbuat kekerasan dan bukanlah keadilan. Video itu langsung dipakai Huang Gitai, si pimpinan partai oposisi, untuk menyerang BPHP di forum nasional. Dalam hitungan jam, opini publik yang menuntut pembubaran BPHP melonjak hingga melampaui 50%. Kantor BPHP mendadak sepi, seluruh tugas pengawas ditangguhkan. Bahkan ketika Huajin mencoba masuk ke SMK Jinwon, ia langsung dihadang barisan murid di depan pintu sekolah. 이치우 사건 조사하러 왔어. 그렇게 만든 게 교권국인데 Tepat ketika nasib BPHP berada di ujung tanduk, jaringan obat terlarang yang dikenal dengan nama Prian Baru Pil Diamond justru mulai bergerak leluasa. Strategi mereka sangat licik sebab yang dipilih sebagai kurir utama adalah murid di bawah umur karena dirasa tidak akan dicurigai polisi, bahkan mudah dilepaskan dan dibuang kapan saja. 그리고 무엇보다 쓰다 버리기 좋고 Bangsatnya, Seonggu kembali ditarik paksa ke jaringan ini sebagai pengantar paket. Dalam hitungan hari, jaringan Diamond menjangkau 17 sekolah di Seoul dengan masing-masing 100 pelanggan. Ironisnya, para guru hanya bisa menyaksikan suasana sekolah kembali ke masa jahiliyah, tepat seperti sebelum BPHP dibentuk. 또 많아지고 다들 좀 산만해진 것 같고. 보호한다는 느낌은 있었는데 Di tengah kekacauan itu, Seonggu memberanikan diri menghubungi Huajin diam-diam dan meminta bertemu di depan sebuah tos serba. Namun begitu Huajin tiba, Seonggu ujuk-ujuk membatalkan dengan alasan urusan keluarga dengan nada yang sangat tidak natural. Naluri Huajin langsung membaca itu bukanlah kebetulan, melainkan sinyal bahwa Seonggu sedang ditahan para siswa nakal gembong sekolah. 됐다. Dan disinilah seluruh rencana brilian Huajin terungkap. Faktanya, ternyata pukulan yang sengaja dilayangkan terhadap Yu Cheol bukanlah lepasan kontrol semata, melainkan pancingan yang sudah direncanakan secara matang-matang. Tujuannya agar Yu Cheol menganggap BPHP sudah terancam bubar, sehingga jaringan obat terlarang terus menggenjot seluruh jalur distribusinya. 아직 연락이 없으시네요. Sungguh mengharukan kekompakan para guru dalam upaya menyelamatkan bangsanya. Mereka dengan senang hati mengumpulkan barang bukti yang menjadi celah BPHP turun kembali ke lapangan tanpa menunggu tugas resmi dari negara. 고맙습니다. Tak cukup sampai di situ, Hanrim dan Bong menyamar menjadi anak SMA guna memancing transaksi dari kurir obat terlarang. Dibantu dua sosok murid Badung ahli palak memalak yang kini telah tobat, dua anak SMA Gun merampas obat-obatan terlarang di tangan para siswa nakal untuk diserahkan ke pihak BPHP. Dengan kejeniusannya, Bong mampu melacak jalur Telegram hingga berhasil mengetahui seluruh distribusi sampai ke pemilik akun utama pengedar. Dan ini merupakan kabar baik yang sudah sepantasnya diumumkan di berita nasional untuk memperbaiki opini liar publik di masa lalu. 용의자는 진원고등학교 Kembalinya kewenangan BPHP, Hanrim dan Bong masuk ke SMA Jinwon untuk menyisir titik penyimpanan jaringan obat terlarang. Mereka menemukan satu ruangan mencurigakan di sudut sekolah. Namun begitu dibuka, ruangan itu ternyata sudah kosong. Tepat saat mereka membuka lemari, disinilah perangkap mengenai Hanrim yang langsung melompat untuk mengejar target. Sialnya, saat bertarung melawan antek-antek Yu Cheol, Hanrim mulai terpengaruh efek zat yang menjadi perangkap tadi sehingga... Sementara Huajin yang berusaha naik ke lantai atas dihadang sekelompok geng suruhan Yu Cheol dan harus melumpuhkan mereka satu persatu. Di sini Bong mulai mengambil perannya, memanfaatkan laptop dan alat elektronik lainnya. Jeng Diamond berhasil dilumpuhkan hingga kesadaran Hanrim pun perlahan kembali. Di waktu yang sama, Huajin sampai di lokasi sakral, yakni sebuah koridor sekolah yang persis tempat Bu Guru Gayun dulu dihabisi. Ingatan Yu Cheol pun ikut terbuka dan membawanya ke momen saat mendiang Bu Guru Gayun tidak sengaja menemukan barang bukti yang Yu Cheol sembunyikan di tasnya. Namun bukannya melapor ke polisi, Bu Guru Gayun malah memberikan Yu Cheol satu kesempatan lagi untuk berubah. 어떻게 된 거니? 왜 경찰에 신고하지 않았어요? Bukannya sadar, Yu Cheol justru memanfaatkan kebaikan gurunya sebagai celah. Sebab kalau Bu Guru belum melaporkan kepada siapapun, itu berarti masih ada kesempatan baginya untuk menyingkirkan satu-satunya saksi. Dan tepat di titik itulah, ia membongkar siapa dirinya yang sebenarnya.
Saat ini, Wajin terus mendekati Gyu Cheo sampai ke posisi yang sama persis dengan lokasi tragedi terbunuhnya Bu Guru Gayun. Namun sial, Gyu Cheo malah menahan Seonggu sebagai sandera yang membuat Wajin tidak bisa langsung melakukan aksi penyerangan. Tragedi masa lalu seolah kembali terulang di koridor yang sama, di sekolah yang sama, dengan pelaku yang sama pula. Kini, justru Huajin yang berdiri di posisi yang dulu ditempati oleh tunangannya sendiri. Meski tubuhnya telah terluka, Wajin tetap memilih tidak melawan demi keselamatan Seonggu. Namun beruntung, Han Rim datang di waktu yang tepat dan... Gyu Cheo pun meminta diberi kesempatan lagi, namun kali ini Wajin membalik makna kalimat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Di titik paling kritis, ingatan tentang Bu Guru Gayun kembali berbisik lewat kalimat terakhir yang dulu ia ucapkan, yaitu permintaan agar peristiwa kelam yang sama tidak terus berulang. Mendengar bisikan itu, Wajin memilih jalan yang membedakan dari sosok pelaku pembunuh, yaitu menghentikan kejahatan tanpa harus mengambil nyawa siapapun, sambil mengatakan yang memaafkan Gyu Cheo bukanlah dirinya, melainkan mendiang Bu Guru Gayun. 유재가 그러면 안 돼. Setelah pertarungan berakhir, Gyu Cheo resmi dikeluarkan dari sekolah dan diproses secara hukum atas seluruh pelanggarannya, mulai dari undang-undang BPHP, undang-undang narkotika, sampai berbagai kasus kekerasan lainnya. Singkat cerita, Pak Menteri Choi menutup seluruh kisah ini dengan satu pesan yang akan tetap diingat oleh warga Korea. Dengan jujur beliau mengakui bahwa BPHP bukanlah lembaga yang sempurna. BPHP bisa seperti ini adalah berkat dukungan dari warga yang hebat. Ingat, kasus besar memang selesai, namun perjuangan belum berhenti sampai di sini. 저희는 대체 언제까지 학교에서 Di tempat berbeda, pimpinan partai oposisi yakni Hwang Gi-tae yang kelak-kelak menerima konsekuensi atas kejahatan yang telah banyak ia lakukan, walaupun dalam amarahnya masih berambisi ingin kembali mengancam elektabilitas BPHP. Besoknya, tim BPHP langsung mendatangi sebuah arena basket sekolah, tempat seorang atlet muda memperlakukan rekan satu timnya layaknya budak atau jongos, hingga Bong pun melangkah masuk ke lapangan dan petualangan baru pun siap dimulai. Wajin tersenyum sambil melihat batu nisan mendiang kekasihnya. Dia percaya bahwa mendiang Bu Guru Gayun sudah merasa puas dengan apa yang telah mereka capai. Keadilan sudah didapat, sang pembunuh sudah ditangkap, dan sistem pendidikan mulai berubah menjadi lebih baik. Episode ini menunjukkan bahwa keadilan memang mahal harganya, tapi keadilan itu layak diperjuangkan untuk semua orang. Bu Guru Gayun adalah simbol dari guru yang baik yang selalu berdiri untuk melindungi murid-muridnya. Bukan hanya itu, episode ini juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang buruk bukan hanya masalah satu orang. Ini adalah masalah yang melibatkan banyak orang, dari guru, murid, orang tua, hingga para politisi. Maka dari itu, untuk mengubah sistem yang bobrok ini, semua orang harus bahu-membahu kompak berusaha memperbaikinya. 지들끼리 서로 좋아하는데 Tamak,